Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya karena atas limpahan berkat dan karunia yang begitu besar pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti peresmian ruang terbuka publik alun-alun Aimas Kabupaten Sorong. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Gubernur, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak di sini. Dan ini memang kita sudah rencanakan sudah lama, tapi akhirnya tertunda, tapi puji Tuhan, ini waktu Tuhan yang tepat. Kalau waktu Tuhan yang tepat itu tidak ada yang lawan sudah. Karena apa? Bayangkan corona dia tinggi-tinggi, tapi begitu acara ini dia sudah turun, kemudian ini dengan PON lagi, kemudian nanti rencana Pak Presiden naik ke sini. Wah, ini luar biasa, Kabupaten Sorong diberkati terus. Bapak Gubernur Jawa Barat hadir di sini, ini tidak sekedar sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi juga orang tua bagi seluruh masyarakat Jawa Barat yang ada di Republik ini, termasuk di tanah Papua, di Provinsi Papua Barat, tapi juga di Kabupaten Sorong. Tapi juga lebih penting lagi adalah beliau ini adalah salah satu dari kita punya tokoh-tokoh nasional, sehingga layaklah beliau mendapat kita memberi penghargaan, penghormatan kepada beliau ini. Ini mungkin ada yang nanti bertanya-tanya, wah ini kenapa Bapak Gubernur Jawa Barat ada bersama kita di sini? Ya, ini ceritanya pada saat awal saya bersama Pak Wakil kami mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati di sini. Kemudian beberapa visi misi kita, salah satu itu adalah kita bagaimana merubah Aimas ini sebagai kota modern. Selain infrastruktur, salah satu adalah ruang terbuka publik alun-alun Aimas ini kita rubah. Kemudian saya pikir-pikir, aduh, ini bagaimana dapat idenya seperti apa? Sudah kita berkunjung, minta waktu berkunjung, kayak saya pikir, ini yang terbaik. Saya pikir ini karena Pak Ridwan Kamil ini waktu itu sebagai wali kota Bandung, beliau punya gagasan, ide-ide banyak hal, dan kita belajar dari kota Bandung. Kita berangkat di sana, beliau terima kita. Kemudian alun-alun ini beliau sendiri yang gambar. Satu keseluruhan ini sudah saya. Kemudian beliau bilang, barang ini, kegiatan ini, program ini akan berhasil apabila Pak Bupati ikut apa yang gambar, kemudian komitmen kita. Saya berpegang pada beliau punya kata-kata, dan saya pikir itu salah satu hal yang ini kita fokus. Walaupun kita di Dewan ini, Bapak ini dengan bagaimana mengajukan argumen kepada Bapak Dewan di DPRD kita Kabupaten Sorong ini luar biasa untuk bangun ini dengan biaya. Akhirnya kita bertahap. Bagian sisi utara sebelah ini, kalau di total kita habiskan dana sebesar 22 miliar, mulai dari 2017, 18. Kemudian sisanya kalau total seluruh ini 50 sesuai dengan gambar rapi itu 52 atau 53 miliar. Nah, ini kita bangun ini 20-an ini memang sudah hosa betul, capek ya, kita orang Papua bilang hosa, swak. Karena begitu sudah, akibat dengan pandemi ini, ya, akhirnya Bapak Gubernur, kita sudah selesaikan ini, ya tinggal bagaimana kita ke depan pikir program yang sebelah lagi, yang sisi selatan. Ini dengan ada podiumnya, ada dia punya selasarnya, kemudian ada apa namanya, ada space untuk orang bisa ini, jadi satu keseluruhan ini. Ya oleh sebab itu pada kesempatan ini ke depan ya ini karena kita sudah betul-betul tidak berdaya lagi, ke depan ya mudah-mudahan ada dukungan lagi dari Bapak Gubernur dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya mudah-mudahan nanti kalau Bapak Gubernur Papua Barat lagi
berkenan untuk ini, ya saya kira itu begitulah. Nanti ke depan ya, makanya saya bilang syukur karena ini anggota kita punya seluruh anggota pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sorong ada, hingga ke depan kita tetap akan programkan lagi, kemudian sampai ini tuntas begitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini hal yang dilakukan oleh Kabupaten Sorong dan Pemda Provinsi Papua Barat ini adalah salah satu dari beberapa kegiatan inovasi yang kita lakukan, dan saya pikir ini mungkin pertama di tanah Papua. Saya tidak tahu, mungkin juga sudah terjadi di daerah lain, Jawa Barat, karena dengan provinsi-provinsi lain atau kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita di tanah Papua, menurut pengetahuan saya ini baru pertama. Dan saya pikir puji Tuhan lah, ini tinggal kita semua stakeholder yang hadir, kita memberi dukungan untuk kegiatan ini. Ya, sekali lagi saya terima kasih untuk Bapak Gubernur beserta rombongan, Bapak Ibu sekalian yang hadir, Bapak Kapolres. Ya, nanti ke depan kita kerjasama juga dengan Pak Kapolres supaya kita punya alun-alun ini kita harus jaga kebersihan segala macam, supaya jangan sampai segala macam ini kita sudah bangun dengan APBD kita susah payah, jangan sampai fasilitas ini bisa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini alun-alun ini adalah milik kita semua, bukan milik pemerintah, bukan milik bupati, wakil bupati, tapi milik kita semua. Kalau kita merasa bahwa kita memiliki, berarti kita harus jaga. Gitu ya, pokoknya prinsipnya begitu. Ini milik kita semua, siapapun dia itu milik dia. Alun-alun ini, sehingga kita bertanggung jawab, kita sayang, kita rawat, jaga baik-baik sehingga kelangsungan ini menjadi kenyamanan bagi kita semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati kesayangan kita, Pak Joni Kamuru beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sorong beserta Ibu, tadi sudah baik hati menjemput kami. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sorong serta para anggota Forkopimda Kabupaten Sorong, juga mewakili Gubernur Papua Barat hadir. Yang saya banggakan tokoh-tokoh dari pertahanan, Panglima Armada 3 dan Pasmar 3 Sorong. Tadi saya lewat Makassar, Pak. Dan Latamal 14 Sorong, Kaposbin Kabupaten Sorong, seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budaya. Saya kesini membawa rombongan besar, ada istri saya, Ibu Atalia, para kepala dinas, khususnya Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepala Biro Admin, Biro Pemerintahan, dan lain-lain. Saya ingin menceritakan rasa syukur saya, Pak Bupati, di pagi hari ini. Saya mohon izin, biasanya kalau saya pergi memang saya bawa hujan gerimis, bawa kesuburan. Tempat-tempat yang saya kunjungi, khususnya Kabupaten Sorong yang kita banggakan. Syukur yang pertama adalah Tuhan masih memberikan kita umur. Mari kita isi umur kita dengan kebermanfaatan. Jadi bagi saya hidup ini hanya sementara, ya. Yang terpenting itu apa yang kita berikan kepada masyarakat. Jabatan kita, pangkat kita itu hanya sementara. Yang kedua kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Kita tahu COVID sangat luar biasa, ya. Alhamdulillah berkat kerja keras doa kita semua, Indonesia sekarang COVID-nya sedang surut. Jawa Barat bulan Juli, Pak, itu COVID-nya rumah sakit 91% penuh. Sekarang tinggal
4%, ya, sangat sedikit. Dan tadi betul kata Pak Bupati, memang sudah skenario Tuhan. Pak Bupati meminta saya datang bulan Maret April lah kira-kira ya. Cuman karena situasi Covid saya tidak enak hati untuk meninggalkan Jawa Barat yang masih belum terkendali. Di hari ini kira-kira begitu ya. Di tanggal 1 Oktober ini, di hari kesaksian Pancasila ini, ternyata Covid-nya sudah surut, PON juga akan kita mulai, ya Pak Presiden akan hadir, dan ternyata alun-alun juga sudah siap digunakan untuk masyarakat. Pak Bupati mengirim salam dari masyarakat Jawa Barat untuk masyarakat Sorong dengan bentuk pantun. Kalau membeli ikan sepat, jangan lupa diborong. Salam dari warga Jawa Barat untuk warga Kabupaten Sorong. Nah, waktu Pak Bupati bertemu saya bilang salah satu tempat yang dirindukan oleh warga itu adalah alun-alun. Dan alun-alun itu harus mewadahi semua fungsi. Dan alun-alun juga menjadi ruang demokrasi. Kayak miskin ngumpulnya di sini, gitu kan? Apapun partainya ya ngumpulnya di sini. Siapapun yang dagang, mama-mama juga kita sediakan tempatnya di sini. Inilah tempat istimewa, jantung dari sebuah tempat. Maka waktu saya gambar-gambar, satu harus ada semangat budaya, makanya ada ragam hiasnya, tadi kita tampilkan di TV, itu hadir di polanya, kemudian ada ragam hias, kayak batasnya jelas, dan saya waktu datang ke Sorong, termasuk Raja Ampat kan pohonnya besar-besar Pak hutannya, makanya yang di depan tuh inspirasinya dari pohon-pohon kira-kira begitu, ya, dalam bentuk rumput. Kemudian ada tempat olahraga, karena saya baru tahu dari Pak Bupati dibagi dua Pak ya. Ini baru tahap 1 yang untuk publiknya. Tahap 2-nya nanti lebih megah lagi, ada koridor, ada menara, itu untuk upacara, untuk kegiatan. Saya sampaikan calon berita baik, masih calon Pak. Saya sudah menghadap ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat sudah setuju akan membiayai tahap 2 dari alun-alun. Saya juga bingung Pak, yang melobinya Gubernur Jawa Barat. Melobi untuk warga Sorong nih, di luar tupoksi. Tapi ibu saya mengajarkan dalam agama saya, khairunas anfa'ukum linnas, artinya manusia paling mulia adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya nggak pilih-pilih di mana mulut saya pikir saya bisa menolong, membantu, ya saya sampaikan. Kira-kira. Jadi Pak Bupati setelah peresmian, nanti bawa berita peresmian ini menghadap Pak Mahfud MD yang berjanji akan membiayai tahap 2 dari ini. Kalau kita salah bukan APBN Pak, jadi bisa dibangun kapan saja. Jadi itu sedikit calon berita baik, tinggal diikhtiarkan. Saya doakan dengan hadirnya alun-alun baru ini, Kabupaten Sorong semakin maju ya. Karena itu prinsip hidup Pak. Tiap hari harus ada hal baru. Tiap hari harus semakin maju. Anak-anak kita harus lebih pintar dari orang tuanya. Anak-anak cucu kita harus lebih sejahtera dari orang tuanya. Anak-anak kita harus lebih hebat. Barulah itu namanya kemajuan. Jangan sebaliknya. Nah ini pantun lagi buat Pak Bupati. Pak Bupati tercinta namanya Pak Joni Kamun, mengantar ibu memborong baju. Hari ini hadir alun-alun baru, semoga Kabupaten Sorong semakin maju. Tadi saya diberikan tugas juga untuk menyampaikan dalam bahasa lokal katanya. Jadi mohon izin kalau saya keliru, tapi niat baiknya ingin menyapa.
Tumun teme taluk yang wawin biti lawawok. Itu nggak boleh. Nah, Bapak Ibu semua selamat pagi kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang kalau ada bertanya konsepnya seperti apa. Yang berikutnya Pak Bupati, kalau kita sudah tidak ada, hadirlah karya-karya kita, betul? Hadirlah tetap abadi persaudaraan kita. Jadi selain nanti karya kita bersama alun-alun, saya menghibahkan satu instrumen penting dalam kebudayaan kita, yaitu angklung yang nanti akan dimainkan. Angklung ini sederhana, Pak. Cuman goyang-goyang saja asal nurut dengan kode dari dirigennya. Maka saya berharap suatu hari nanti lagu-lagu Papua Barat, lagu-lagu Papua bisa dimainkan. Dan angklung ini akan kami hibahkan, jadi ditinggal di sini, dibawa rombongan dari Jawa Barat. Kalau kurang-kurang atau ada rusak, kabari saja, nanti kami kirim. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa masuk ke kurikulum musik di sekolahan di Kabupaten Solo. Ya. Sehingga bisa menunjukkan keabadian kita dalam bersaudara itu. Termasuk tadi sangat luar biasa disambut oleh perkusi, disambut oleh tarian Jawa Barat, disambut lagi tadi oleh tarian Papua. Saya kira itulah kunci dari NKRI, kunci dari semangat Pancasila kita adalah sila ketiga kita, persatuan Indonesia. Jadi itu saja, kurang lebihnya rasa bahagia saja, rasa bahagia saya Pak Bupati, rasa gembira saya kira warga sudah menunggu ya, kapan gerbangnya dibuka. Mulai hari ini COVID-nya juga sudah surut, saya kira bisa diatur bagaimana warga tetap protokol dalam kegembiraannya, kira-kira begitu. Jadi saya titip terakhir Pak Bupati, kirim-kirim foto nanti warga menggunakan alun-alun, pasti wajahnya sumringah-sumringah lah ya, kira-kira begitu. Itu saja, dan saya mohon izin nanti siang karena besok ada pembukaan PON di Jayapura, kami rombongan setelah meresmikan akan ke Jayapura. Saya dengar Papua sedang memimpin perayaan medali, ya. Tapi hati-hati nanti di situ Jawa Barat, karena kami juara umum. Karena tahun 2016 kami juara umum. Tapi kita saling mendoakan, siapa yang menang tentu itu yang terbaik buat kita semua. Itu saja, saya tutup dengan pantun terakhir, Elvi Sukaisi dan Aura Kasih bermain di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun. Saja, Shalom, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Solo. Dilanjutkan penandatanganan prasasti. Harus diangkat bareng-bareng. Izin Pak. Tengah Pak. Dan saat ini kita akan menyaksikan pemberian
Kali pesambut ya. Izin Pak Gub. Pak Gub. Jawa Barat ini ini merupakan cenderamata khas dari Kabupaten Sorong yang merupakan tubuh pawi ini. Apabila kita berarti kita sudah masuk di daerah Kabupaten Sorong. Dan tubuh ini memang menjadi ciri khas dari Kabupaten Sorong. Terima kasih.